Definisi ekspektasi ternyata nggak selalu sesuai dengan realita, ternyata benar adanya ya teman-teman. Dan hal itulah mungkin yang bisa menggambarkan kondisi pasar kripto saat ini. Apalagi Q1 itu banyak diprediksi akan menjadi bulan bullish, tapi kok ternyata zonk. Nah, Bitcoin berdarah, altcoin apalagi. Nah, video ini penting banget teman-teman. Mungkin di channel aku yang baru ini, video ini bakal menjadi salah satu pembahasan yang paling penting di antara yang lainnya. Nah, pertama-tama di sini memang yang menjadi highlight itu adalah penurunan pada harga Bitcoin. Dimana seperti kita ketahui, Bitcoin itu sebelumnya kan sempat mencapai level harga tertinggi baru ya di 108.000. Tapi ternyata sejak saat itu Bitcoin mulai meninggalkan area 100.000 perlahan-lahan. Nah, dan sekarang kita bisa saksikan teman-teman, Bitcoin sudah mulai diperdagangkan di area 96.500. Ini sih bisa dikatakan pola yang kemarin kita sama-sama lihat di Januari tahun lalu, yaitu Januari 2024, sepertinya gagal. Nah, kita akan lihat proyeksi ke depannya ini seperti apa teman-teman. Apakah memang Bitcoin ini sudah mencapai level puncak atau belum kira-kira? Karena ini berbahaya lah ya istilahnya untuk altcoin. Kenapa bahayanya? Nah, sebelum itu kita bakal sama-sama cari tahu kira-kira apa sih yang menjadi penyebab pendarahan pada pasar kripto saat ini. Jadi teman-teman, setelah aku cari tahu kenapa nih market bukan cuma di kripto aja tapi banyak juga indeks saham yang berdarah-darah ya. Ternyata salah satu penyebabnya itu adalah datang dari kebijakan terbaru Donald Trump. Nah, seperti kita tahu ya, pada tanggal 20 Januari 2025, Trump itu kan resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat untuk saat ini. Dan bisa dibilang kebijakan-kebijakannya, peraturan-peraturannya itu banyak yang menuai pro dan kontra teman-teman. Salah satunya ini peraturan terbaru, Donald Trump itu menerapkan tarif sekitar 25% untuk import dari Kanada dan juga Meksiko. Sama penambahan tarif sekitar 10% untuk import dari China. Jadi itu tuh tarif bisa dibilang nggak kecil teman-teman. Apalagi itu bisa memberikan efek ya, memukul perusahaan-perusahaan yang biasa melakukan import dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu kebijakan yang menuai pro dan kontra. Mungkin lebih banyak kontranya juga, seperti itu teman-teman. Ini kan bisa dikatakan perang dagang juga teman-teman. Belum lagi kemarin muncul narasi DeepSeek ya, yang katanya bisa menyaingi ChatGPT dan lain sebagainya, sehingga saham-saham seperti Nvidia juga ikutan anjlok. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu pemicunya. Kenapa pemicu? Karena ini bisa menimbulkan ketidakstabilan di ekonomi teman-teman. Jadi ngaruhnya tuh kemana-mana. Salah satunya adalah ke sektor keuangan ataupun investasi ya, dimana orang yang tadinya lagi anteng-anteng gitu kan, invest dengan tenang, jadi dia harus memperhatikan masa depan dari perusahaannya nih ke depannya gimana kalau misalnya tarif sebesar ini. Belum lagi kan sekarang narasi suku bunga masih lumayan kuat ya. Terakhir kali FOMC juga nggak ada penurunan suku bunga sama sekali. Artinya suku bunga masih di 4,50% teman-teman. Dan itu bisa dibilang cukup tinggi. Dan belum lagi ditambah ini tarif yang lumayan tinggi. Sehingga itulah yang menjadi bumbu-bumbu penyebab dari penurunan yang terjadi pada pasar kripto. Dan bukan cuma kripto, juga saham teman-teman ya. Finally, pertama kalinya kita melihat akhirnya pasar kripto itu terutama Bitcoin ya masuk ke dalam indeks Fear and Greed, di mana sekarang ini dia udah masuk ke level fear teman-teman. Dan memang sebenarnya untuk extreme greed itu udah mulai ditinggalkan ya, mungkin dari sekitar bulan Desember lalu ya, dimana memang kalau kita ingat-ingat lagi nih, puncak euforia itu terjadi pada sekitar bulan November ya. Jelang pemilu sampai setelah pemilu euforia itu masih berasa, dan udah mulai masuk Desember, Januari, market udah mulai terjadi netralisir. Dan menurut aku itu wajar, nggak mungkin kan kita akan selalu menyaksikan kenaikan dan kenaikan. Apalagi sekarang ini kripto ditambah juga dengan bumbu-bumbu politik teman-teman ya, masuknya Donald Trump dan lain sebagainya. Sehingga sekarang pasar kripto itu akan sangat mudah dipengaruhi dengan isu-isu dan sentimen-sentimen. Salah satunya itu tadi teman-teman, dari segi kebijakan terbaru Donald Trump untuk memberlakukan tarif yang lebih tinggi di wilayah Meksiko, Kanada, dan juga China. Salah satu penyebab lainnya kenapa altcoin itu down parah ya, itu karena
dominasi Bitcoin yang menguat secara tiba-tiba teman-teman ya, dimana memang sebelumnya kita sempat analisa juga ini ada pola symmetrical triangle yang mana ini merupakan pola netral sebenarnya teman-teman ya, bisa mengindikasikan adanya penurunan ataupun kenaikan, dan ternyata yang terjadi adalah penembusan ke atas teman-teman alias breakout ya. Untuk angka tertinggi dari Bitcoin dominance di tahun 2024 itu sempat ke sekitar level 61,50%. Nah, ini bisa dikatakan kondisi gawat, teman-teman ya, kondisi gawat. Kenapa? Karena jika Bitcoin dominance-nya itu sampai tembus ya, sampai tembus ke sekitar level 62%, maka ada possibility dia bisa naik terus, teman-teman. Bahkan mungkin bisa ke 65 sampai 70%. Ya, kita ngomong seperti ini karena berbicara probabilitas teman-teman ya, market seperti ini kan nggak jauh-jauh dari probabilitas sekali lagi ya. Dan kemudian di sini kita akan lihat juga untuk resisten yang kemungkinan besar bisa dituju setelah 61,50% ini ternyata di breakout ya, kita mungkin pakai skenario selanjutnya itu adalah di level 62,90%. Artinya ada possibility Bitcoin dominance bisa ke 63% sampai ke 65% teman-teman. Jadi ini kita tetap antisipasi aja ataupun jaga-jaga seperti itu ya bila mana ini terjadi. Dan di sini juga kalau teman-teman perhatikan untuk Bitcoin saat ini udah kembali lagi ke level pivotnya, di mana ini adalah area persegi panjang yang aku buat ya warna ungu ini. Ini masih cukup safety kalau misalnya Bitcoin bertahan di area kotak ya teman-teman. Artinya di sini untuk Bitcoin masih ada possibility untuk menutup swing low yang sempat terbentuk pada 13 Januari, dan itu potensi atau possibility-nya itu ada di sekitar level 89.000. Nah, jika Bitcoin sampai keluar dari kotak warna ungu ini teman-teman, maka mungkin kita akan menyaksikan penurunan yang lumayan ya. Lumayan jauh lah gitu dari Bitcoin ya. Pertama mungkin bisa ke 85 sampai possible di bawah 80.000. Nah, tapi kalau misalnya ternyata Bitcoin hanya menutup area di 89 sampai 88.000 teman-teman, maka ada possibility dia akan memantul seperti itu ya dari area ini. Mungkin bisa breakout lebih jauh ya, atau ada possibility juga dia ke 120.000 teman-teman. Nah, ini kita masih standby, wait and see lah ya. Kalau untuk saat ini wait and see, belum take action lah ya. Cuma memang teman-teman standby aja nih di kondisi kayak gini, karena yang benar itu kita beli pas waktu lagi turun teman-teman, bukan beli pas waktu lagi naik. Dan ini sebenarnya momennya gitu. Kalau misalnya teman-teman nunggu, aduh diskon mana nih, diskon gitu kan, koreksi mana, ya ini momennya sebenarnya teman-teman. Cuma biasakan juga jangan langsung nangkep pisau yang lagi jatuh ya, karena memang itu bahaya banget. Bukan cuma buat tangan kalian aja teman-teman, tapi buat kondisi-kondisi yang lainnya. Nah, ini kondisi yang terjadi pada pasar kripto, khususnya Bitcoin saat ini. Pisau lagi jatuh, jangan langsung teman-teman buru-buru tangkep ya. Tapi kita bisa nunggu dulu sampai lumayan tenang ya, sampai benar-benar dia menemukan level support terbaru dan lain sebagainya. Karena kalau teman-teman perhatikan ini lagi kuat banget penurunannya seperti itu ya. Ini plan A-nya kalau misalnya dia mantul di 89.000, maka ada possibility dia kembali lagi ke atas teman-teman. Tapi kalau misalnya ternyata justru malah dia break ya, dia drop sampai ke 88.000 katakanlah ya, maka ada possibility penurunan lebih lanjut bisa terjadi teman-teman. Itu untuk skenario kedua. Jadi untuk saat ini kita masih pantau aja dulu ya ke depannya seperti apa. Nah, tapi di sini teman-teman bukan cuma kabar yang menakutkan aja yang mungkin aku akan sampaikan ke teman-teman semua. Di sini juga aku akan sharing mengenai satu potensi yang sebenarnya aku udah pernah sharing ke teman-teman semua. Ini juga yang akan menentukan gimana nih masa depan altcoin ke depannya. Ini mungkin secerca harapan buat teman-teman ya, untuk masih bisa mengharapkan ke depannya altcoin kalian itu masih bisa naik. Kita sekarang fokus ke ETH teman-teman. Nah, di mana memang pada akhir tahun itu aku sempat bikin analisa seputar harga ETH
yang mana ada possibility untuk mengalami penurunan lebih dulu ya ke level area 2700 sampai 2600. Dan yang terjadi adalah ETH berhasil nih memvalidasi analisa yang sudah aku buat teman-teman ya, kalau misalnya kalian ingat. Dan ini juga mappingnya belum diganti sama sekali ya. Nah cuma sayangnya teman-teman, ini menjadi zona kritis terakhir dari ETH, yang mana ini juga bisa menjadi probabilitas yang kurang baik untuk altcoin teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan sebenarnya ETH juga membentuk pola triangle juga teman-teman ya. Polanya sama. Nah, pola triangle itu kan pola netral teman-teman. Dan ini kalau misalnya kalian perhatikan, ini benar-benar turunnya sadis banget, kayak nggak kenal ampun gitu teman-teman ya. Nah di sini aku bikin mapping itu sebenarnya ETH ada possibility balik ke level 2700, yang mana jika sampai area ini berhasil di breakdown, jadi bukan sekedar fake out lagi, ini akan membawa ETH itu drop parah banget teman-teman ya, dan mungkin akan menciptakan sebuah area support terbaru, yang mana sebelumnya support terbarunya cukup sampai di 2100 ya. Kalau pola ini sampai ditembus teman-teman dan ternyata ETH breakdown serta closing candle di bawah itu, mungkin ya kita akan melihat penurunan lebih jauh dari ETH dan juga altcoin yang lainnya. Plan pertama yang aku buat itu mengindikasikan adanya kenaikan pada ETH jika dia berhasil mendapatkan rejection di area 2600 ya sampai 2700. Maka ini sebuah pertanda yang bagus teman-teman untuk ETH. Jika dia reject dari sini, ada possibility dia bakal kembali ke level 3500 something gitu ya. Cuma untuk plan B-nya, kalau ternyata ini sampai gagal teman-teman dan ternyata ETH justru malah breakdown ke level 2400 misalnya gitu ya, maka ada possibility penurunan lebih jauh bisa terjadi pada harga ETH teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan kita bisa balik lagi ke level 1900 sampai 2000 dolar. Jadi menurut aku pribadi ini adalah momen benar-benar penentuan ya teman-teman ya. Jadi ada possibility ETH ini bisa masuk momentum bearish kalau misalnya dia benar-benar breakdown di bawah level support 2200 ya sampai dengan 2100. Itu udah menjadi peringatan bagi kita semua ya, bukan cuma ETH tapi juga altcoin bisa masuk ke dalam mode bearish jika itu sampai terjadi pada ETH. Nah, teman-teman juga mungkin bisa fokus ke time frame besar ya. Untuk saat ini jangan fokus ke time frame kecil seperti di daily ataupun di time frame jam ya. Kita bisa fokusnya ke weekly atau monthly aja dulu untuk saat ini. Karena untuk menghindari terjadinya fake out ya teman-teman. Ya, itu bisa aja terjadi dan bisa juga di sini dia drop dulu misalnya ke 2500 sekedar membentuk fake out, tapi habis itu dia masuk lagi ke dalam. Jadi bisa dibilang ETH untuk saat ini nih ada di antara zona yang bagus atau ada di zona yang berbahaya teman-teman. Nah, selain itu kalau kita lihat dari secara analisa harganya kan memang memberikan potensi, meskipun memang potensi itu belum terlihat untuk saat ini. Tapi di satu sisi, teman-teman juga perhatikan deh, untuk ETH monthly return-nya, di sini memang untuk bulan Februari, dia banyak banget menciptakan kenaikan teman-teman. Jadi khusus di Februari 2018 aja, ETH mencatat penurunan, tapi sisanya dominasi semua mengalami kenaikan. Jadi untuk ETH ini bisalah menjadi harapan bagi altcoin lainnya ya, bisa menyelamatkan pasar kripto khususnya altcoin untuk bulan Februari yang mana ada potensi mengalami kenaikan gitu. Kalau kita lihat dari secara ETH monthly return-nya. Terus ditambah lagi teman-teman, kalau teman-teman perhatikan juga World Liberty Finance ya, ataupun ini token yang diciptakan oleh Trump sebelum dia bikin meme coin Trump ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini portfolionya dari Arkham Research, dia nyimpen paling banyak ETH teman-teman. Jadi belum lama ini dia purchase ETH itu kalau nggak salah sekitar akhir-akhir Desember gitu ya teman-teman, waktu memang pasar kripto udah mulai ada penurunan tuh. Si Trump khususnya WLF ini dia langsung purchase ETH dengan total sekitar 66.700 ETH atau sekitar 190 juta
US dollar. Ya, dan sekarang mereka ini lagi minus teman-teman. Secara portfolio itu ada minus 8% lebih. Terus yang kedua di portfolionya itu ada WBTC. Jadi bisa dikatakan WLF ini semacam mengetahui sesuatu yang kita nggak tahu teman-teman. Ibaratnya nih, kita pakai logika aja ya. Kayak, masa ya sih kalau memang dia tahu bakalan bearish, ngapain dia beli dulu gitu kan? Kalau memang dia tahu ini bakalan bearish, ya mungkin dia bakal hold dulu teman-teman, nggak langsung melakukan pembelian. Tapi sepertinya dia ini kayak tahu sesuatu, dia udah mulai akumulasi ETH lebih banyak gitu kan dibandingin Bitcoin. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman ya, ini memang video bakalan jadi video yang cukup panjang. Kita juga bakal melihat dari segi ETH dominance. Ya, ETH dominance-nya ini kalau teman-teman perhatikan, sebentar lagi tuh akan mencapai level strong support-nya, yaitu di sekitar 10% teman-teman. Jadi kalau ETH dominance ini berhasil keep ya di atas level 10%, at least di sini paling sedikit 9,50% lah ya, maka ada possibility dia bakal mantul lebih jauh teman-teman ya. Nah, cuma kalau ternyata diterusin gitu ya, penurunannya sampai ke 7%, aku yakin setelah itu drama-drama ini bakalan selesai teman-teman, dan mungkin kita bakalan melihat pantulan lebih keras gitu ya terjadi pada harga ETH ataupun pada altcoin lainnya. Seperti itu ya. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan saat ini kondisinya, pasar kripto masih lumayan brutal ya. Jadi memang kita harus wait and see dulu, jangan menangkap pisau yang sedang jatuh, dan kita juga harus tahu di mana posisi saat market kripto udah mulai ada kenaikan atau udah mulai ada recovery. Nanti kita bakal bahas lagi di video selanjutnya, dan kurang lebih itu aja ya informasi yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Sekali lagi jangan lupa disclaimer, ini bukan saran keuangan, murni hanya sharing edukasi aja buat teman-teman semua. Dan jangan lupa juga untuk lakukan riset ya sebelum kalian melakukan pembelian atau penjualan dengan jenis koin atau token apapun itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel aku, follow sosial media aku yang lainnya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.